Puji Tuhan saudara, shalom dan salam sejahtera bagi setiap pendengar setia Renungan Malam. Malam hari ini kembali saudara akan diberkati melalui renungan firman Tuhan yang dibuat secara ekspositori dan saudara juga akan didoakan. Kalau saudara rindu setiap malam berlangganan dengan renungan malam ini, maka lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah silahkan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap malam saudara akan diberkati melalui firman Tuhan. Kalau saudara merasa diberkati melalui renungan malam ini dan saudara rindu memberkati, saudara rindu memberi persembahan syukur, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita akan berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih ya Tuhan. Malam hari ini kembali Engkau memberi kami kesempatan untuk merenungkan firman-Mu. Sebelum kami akan beristirahat bersama. Bapa yang baik, biarlah saat ini Roh Kudus-Mu bekerja dalam hati kami. Engkau yang mengurapi hamba ya Tuhan, dan Engkau mengurapi setiap anak-anak-Mu ini. Biarlah malam hari ini setiap hati kami diteguhkan, dikuatkan, dan diterangi melalui firman Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, kami rindu firman-Mu dan kami siap merenungkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Adapun topik renungan yang saya rindu kita renungkan bersama di dalam video renungan malam hari ini adalah topik tentang alasan kita harus hidup takut akan Tuhan. Saudara, takut akan Tuhan merupakan perintah yang begitu banyak diperintahkan Tuhan di dalam Alkitab. Karena Tuhan ingin setiap umat-umatnya hidup takut akan Dia. Karena pada dasarnya, inti dari semuanya adalah rasa takut akan Tuhan. Hati yang takut akan Tuhan. Ibadah tanpa takut akan Tuhan semuanya adalah kesia-siaan. Pelayanan tanpa takut akan Tuhan semuanya adalah kesia-siaan. Berkat-berkat yang kita terima, mujizat yang kita alami dan sebagainya tanpa takut akan Tuhan tidak ada gunanya saudara. Itu sebabnya betapa pentingnya setiap orang-orang Kristen, setiap anak-anak Tuhan hidup takut akan Tuhan. Demikian saya dan saudara hari ini. Sudahkah kita hidup takut akan Tuhan, saudara? Itu yang saya rindu kita belajar. Biarlah hari ini kita memahami kenapa kita harus hidup takut akan Tuhan. Kenapa begitu banyak Allah memerintahkan di dalam firman-Nya supaya umat-umatnya takut akan Dia. Karena ada alasan sehingga saya dan saudara, sehingga setiap umat-umatnya harus takut akan Dia. Apa saja yang menjadi alasan itu saudara, itu yang akan kita belajar di dalam video renungan malam hari ini. Dengan harapan saudara, setelah mendengarkan renungan ini, dalam perjalanan hidup kita ke depan, kita akan menjalani hidup takut akan Tuhan. Dan kita juga akan mengalami upah janji Tuhan sebagai upah takut akan Dia. Puji Tuhan saudara. Adapun teks firman Tuhan yang akan menjadi dasar bagi kita dalam merenungkan topik takut akan Tuhan, alasan upah takut akan Tuhan adalah dari Lukas pasal 12 ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Saya akan membacakan firman Tuhan ini secara perlahan saudara, dan kemudian akan menjelaskannya secara ekspositori. Mari siapkan hati dan pikiran saudara, dengarkan pembacaan dan penjelasan firman Tuhan dengan segenap hati saudara, sehingga malam hari ini saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan. Puji Tuhan saudara. Lukas 12 ayat 1 sampai 12. Demikian firman Tuhan. Pengajaran khusus bagi murid-murid. Sementara itu, beribu-ribu orang banyak telah berkerumun, sehingga mereka berdesak-desakan. Lalu Yesus mulai mengajar, pertama-tama kepada murid-muridnya. Katanya, waspadalah terhadap ragi,
yaitu kemunafikan orang Farisi. Tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Karena itu, apa yang kamu katakan dalam gelap akan kedengaran dalam terang, dan apa yang kamu bisikkan ke dalam telinga di dalam kamar akan diberitakan dari atas atap rumah. Aku berkata kepadamu, hai sahabat-sahabatku, janganlah kamu takut terhadap mereka yang dapat membunuh tubuh dan kemudian tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Aku akan menunjukkan kepada kamu siapakah yang harus kamu takuti. Takutilah Dia yang setelah membunuh mempunyai kuasa untuk melemparkan orang ke dalam neraka. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, takutilah Dia. Bukankah burung pipit dijual 5 ekor 2 duit? Sungguh pun demikian, tidak seekor pun daripadanya yang dilupakan Allah. Bahkan rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Karena itu jangan takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Aku berkata kepadamu, setiap orang yang mengakui aku di hadapan manusia, Anak Manusia juga akan mengakui Dia di depan malaikat-malaikat Allah. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, ia akan disangkal di depan malaikat-malaikat Allah. Setiap orang yang mengatakan sesuatu melawan Anak Manusia, ia akan diampuni. Tetapi barang siapa menghujat Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Apabila orang menghadapkan kamu kepada majelis-majelis atau kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa, janganlah kamu khawatir bagaimana dan apa yang harus kamu katakan untuk membela dirimu. Sebab pada saat itu juga Roh Kudus akan mengajar kamu apa yang harus kamu katakan. Puji Tuhan, saudara. Konteks dari firman Tuhan yang telah dibacakan kepada saudara adalah di mana dalam perjalanan pelayanan Yesus, beribu-ribu orang berbondong-bondong berdesak-desakan mengikut Yesus. Dan Yesus menggunakan kesempatan itu untuk memberikan pengajaran-pengajarannya kepada mereka. Tapi selalu terlebih dahulu Dia mengajar murid-muridnya. Dan kali ini dalam perikop ini, saudara, topik yang Yesus ajarkan kepada murid-muridnya adalah topik tentang takut akan Tuhan. Di mana Yesus berkata di ayat 4, aku berkata kepadamu, hai sahabat-sahabatku, janganlah kamu takut terhadap mereka yang dapat membunuh tubuh dan kemudian tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Aku akan menunjukkan kepadamu siapakah yang harus kamu takuti. Takutilah Dia. Jadi di sini, saudara, Yesus mengajarkan supaya murid-muridnya hidup takut akan Allah. Dan Yesus bahkan menegaskan, dibandingkan dengan takut akan Allah dan takut akan manusia yang bisa membunuh tubuh, yang bisa menghilangkan nyawa, sekalipun ada manusia yang bisa menghilangkan nyawa mereka, mereka masih lebih harus takut akan Allah daripada manusia yang mengancam nyawa mereka tersebut. Itu gambaran yang ditegaskan oleh Yesus bahwa betapa mereka harus takut akan Allah. Yesus mau murid-muridnya berbeda dari orang-orang Farisi, di mana di ayat 1 sampai ayat yang ketiga Yesus menegur, mengeritik orang-orang Farisi yang kelihatan rohani tetapi sebenarnya mereka munafik. Sampai Yesus berkata, waspadalah terhadap ragi, yaitu kemunafikan orang Farisi. Jadi Yesus tidak mau murid-muridnya hidup dalam kemunafikan. Mereka kelihatan pengikutnya, mereka kelihatan baik dan sebagainya, tapi ternyata mereka munafik seperti orang-orang Farisi. Yesus mau murid-muridnya berbeda.
Dan termasuk saya dan saudara hari ini, saudaraku, Yesus mau hidup kita berbeda. Yesus mau perbedaan dalam kehidupan kita itu terletak pada takut akan Tuhan. Bukan berdasarkan apa yang dilihat, bukan berdasarkan apa kata orang lain, bukan berdasarkan penilaian orang banyak, tetapi perbedaan saya dan saudara itu harusnya adalah takut akan Allah. Saudara, begitu banyak orang-orang yang mengatakan dirinya Kristen, mengatakan dirinya pelayan Tuhan, hamba Tuhan, dan sebagainya, tetapi sebenarnya tidak sedang hidup takut akan Allah. Orang yang takut akan Allah adalah orang yang sama waktu dia ada di depan orang lain, maupun saat dia sendirian, saat dia tidak ada yang melihat, saudara. Harusnya sama. Satu kali saya punya seorang bapak, saya libatkan dia sebagai pelayan, saudara, karena menurut saya pada waktu itu dia sudah layak untuk dilibatkan sebagai pelayan. Kenapa? Karena saya lihat kesetiaannya, saya lihat bebannya untuk pekerjaan Tuhan, kasihnya kepada Tuhan itu terlihat dari apa yang dia lakukan, dan saya lihat perubahan hidupnya juga. Dan waktu itu saya percaya dia sudah berhenti merokok juga, karena bagi saya berhenti merokok, bebas dari merokok itu adalah salah satu bukti orang yang takut akan Tuhan, yang bisa menjadi teladan bagi orang lain. Dan waktu itu saya tantang dia untuk terlibat pelayanan, dan dia berkata dia siap dengan kriteria yang saya beri. Tetapi satu waktu, saudara, saya datang ke rumahnya, dan waktu itu betapa kagetnya dia sedang ada di depan rumahnya, dan dia sedang melakukan menjemur sesuatu hasil dari ladangnya, dan kemudian pada waktu itu dia sedang merokok. Ketika saya datang, betapa kagetnya dia, dan dia masih berusaha untuk menyembunyikan rokok itu, saudara, ke bawah kain lap yang sedang dia pegang. Waktu itu jadi pikiran saya, malah jangan-jangan sampai nanti terbakar pula itu kain lap. Tetapi saudara, yang saya lihat di sini adalah bahwa sekalipun selama ini dia sudah terlihat perubahan, tapi menurut saya belum berasal dari hati yang takut akan Tuhan. Sekalipun dia sudah ditantang terlibat dalam pelayanan, dan akhirnya dia terlibat dalam pelayanan, tapi benar-benar belum berasal dari hati yang takut akan Tuhan. Karena terbukti dia masih takut pendeta, dia masih lebih takut lihat pendeta dia merokok daripada Tuhan yang selalu melihat dia setiap saat. Sedangkan bagi saya tidak ada kepentingan dia merokok dan sebagainya, tidak ada pengaruh apa-apa. Yang penting sebenarnya adalah dia dengan Tuhan. Nah saudara, jangan-jangan masih begitu banyak orang Kristen yang demikian, yang lebih takut melihat pendeta daripada melihat Tuhan. Dan kekristenan yang demikian adalah kekristenan yang munafik. Tidak ada gunanya. Tidak ada gunanya jemaat-jemaat takut lihat saya sebagai pendeta. Tidak ada gunanya. Seharusnya yang Tuhan mau adalah kita takut akan Allah. Kalau kita takut akan Allah, maka tidak ada masalah pendeta hadir di situ atau tidak. Sikap, tindakan, perbuatan kita akan tetap sama, karena kita tahu Allah hadir di mana-mana. Dan itu yang Tuhan mau, saudara. Saat ini mari kita koreksi dalam diri kita masing-masing. Bagaimana dengan kekristenan saudara? Apakah saudara sebagai orang Kristen, saudara benar-benar hidup takut akan Tuhan? Apakah saudara memiliki hati yang benar-benar takut akan Tuhan? Jangan sampai saudara lebih takut melihat manusia, melihat pendeta saudara, melihat teman-teman saudara segereja, daripada melihat Tuhan. Dengar saudara, Yesus berkata bahwa apabila ada orang yang bisa menghilangkan nyawamu sekalipun, kamu harus tetap lebih takut akan Tuhan daripada orang yang bisa menghilangkan nyawamu tersebut, kata firman Tuhan. Artinya sekalipun ada ancaman bagi kita, di sana malah kita lebih takut akan Tuhan tetap.
apalagi hanya karena kebiasaan-kebiasaan buruk. Seharusnya sebagai bukti kita takut akan Tuhan, kebiasaan-kebiasaan buruk itu kita jauhkan, saudara. Kebiasaan-kebiasaan buruk itu sudah kita singkirkan karena kita takut akan Tuhan. Bahkan sekalipun ada yang menjadi ancaman nyawa kita, kita tetap harus lebih takut akan Tuhan. Itu yang ditegaskan oleh firman Tuhan di ayat 4 dan ayat 5 tadi, saudara. Dan saat ini saya mau kita belajar apa alasan sehingga Yesus menegaskan bahwa murid-muridnya, bahwa saya dan saudara harus takut akan Tuhan lebih daripada siapapun, bahkan lebih daripada orang yang bisa menghilangkan nyawa kita sekalipun. Kenapa, saudara? Sekali lagi ayat yang kelima. Aku akan menunjukkan kepadamu siapakah yang harus kamu takuti. Takutilah Dia. Maksudnya takutilah Allah, takutilah Tuhan. Kenapa, saudara? Yang pertama, karena yang setelah membunuh mempunyai kuasa untuk melemparkan orang ke dalam neraka. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, takutilah Dia. Takutlah kepada Allah, saudara. Hiduplah takut kepada Tuhan. Karena Tuhan bukan hanya bisa mencabut nyawa kita, tetapi Dia Tuhan yang bisa melemparkan kita ke dalam api neraka jika kita tidak hidup takut akan Dia. Itu sebabnya jalanilah hidup takut akan Tuhan. Milikilah hidup takut akan Tuhan, karena Tuhan bisa melemparkan kita ke dalam neraka jika kita tidak benar-benar hidup takut akan Dia. Kenapa begitu banyak orang mengambil jalan hidup kemunafikan di dunia ini, saudara? Padahal itu bisa berakibat fatal, neraka sampai selama-lamanya. Kenapa begitu banyak orang yang kelihatannya beriman padahal semuanya hanya kemunafikan, semuanya hanya kesandiwara? Padahal itu bisa berakibat neraka sampai selama-lamanya, karena Tuhan tidak akan mungkin ditipu. Tuhan tidak akan mungkin dibohongi. Itu sebabnya saat ini, saudara, mari kita koreksi diri kita. Hiduplah takut akan Tuhan, karena Dia bisa mencabut nyawa kita dan Dia juga bisa melemparkan kita ke dalam neraka. Dia begitu mengasihi kita, saudara. Bahkan Dia turun dari sorga. Dia serahkan nyawanya. Dia rela menderita bagi kita di kayu salib, supaya kita hidup takut akan Allah, supaya kita hidup mengasihi Dia. Tetapi jika sekalipun Dia sudah mengorbankan segalanya, Dia sudah rela mati di kayu salib, namun kita tetap hidup dalam kemunafikan, kita tetap hidup tidak takut akan Tuhan, maka wajar akhirnya berakhir di neraka sampai selama-lamanya, saudara. Itu sebabnya mari kita hidup takut akan Tuhan. Jalanilah hidup takut akan Tuhan. Jangan hidup dalam kemunafikan seperti orang Farisi yang kelihatan rohani, saudara. Mereka melakukan segala perintah agama, tetapi Yesus berkata, hati-hati terhadap ragi orang Farisi, yaitu ragi kemunafikan. Tuhan mau kita hidup takut akan Dia. Jalani hidup takut akan Dia. Saat ini, saudara, sebagai orang Kristen, sudahkah saudara menjalani hidup takut akan Tuhan? Ataukah saat ini ada saudara yang sedang menjalani hidup dalam kemunafikan? Saudara dikenal sebagai orang baik, saudara dikenal sebagai orang yang rohani, saudara dikenal sebagai pelayan Tuhan, orang yang disegani, orang yang dihormati. Tetapi jangan-jangan hari ini saudara sedang menyimpan dosa. Saudara, satu kali beberapa waktu yang lalu ada seorang pendeta yang sangat terkenal, pemimpin satu organisasi gereja yang besar di Indonesia ini, yang selalu mengajarkan tentang keluarga, keharmonisan keluarga. Tetapi betapa kagetnya dunia gereja di Indonesia bahwa ternyata pendeta ini sudah begitu lama hidup dalam dosa, perzinahan. Dia selalu mengajarkan, berkhotbah tentang keharmonisan keluarga, mengasihi istri, hidup dalam kesetiaan di tengah keluarga, dan sebagainya dan sebagainya. Orang-orang menghormati dia, orang-orang menghargai dia. Tetapi ternyata dia hidup dalam perzinahan. Saudara,
hidup ini bukan siapa kita. Hidup ini bukan seberapa tinggi jabatan kita. Tidak ada orang yang kebal, saudara. Tetapi yang menentukan hari ini adalah apakah kita takut akan Tuhan. Kalau orang sekalipun dia selalu mengkhotbahkan tentang kekudusan, kalau dia tidak takut akan Tuhan, dia akan hidup dalam dosa. Sekalipun orang tersebut orang yang dianggap bisa dicontoh, jadi panutan, jadi teladan, tetapi jika dia tidak takut akan Tuhan, maka bisa saja dia sedang hidup bergelimang dosa. Sama seperti pendeta ini tadi, saudara, yang selalu berkhotbah tentang keluarga harmonis, keluarga setia satu dengan yang lain, tetapi ternyata sudah hampir belasan tahun dia hidup dalam perzinahan, memperkosa orang lain yang seharusnya dia lindungi. Dia hianati istrinya. Kenapa? Karena dia pendeta yang luar biasa, tetapi bukan pendeta yang takut akan Tuhan. Dengar saudara, hari ini saya dan saudara bukan urusan dengan orang lain. Saya dan saudara, urusan kita adalah kepada Tuhan. Tidak ada alasan saudara berkata, dia pendeta pun demikian, dia begini, dia begitu, dia lebih rohani tapi dia pun ternyata begini. Tidak ada alasan. Tanggung jawab kita satu saat semuanya adalah kepada Tuhan, bukan kepada pendeta, bukan kepada orang lain, tetapi tanggung jawab kita kepada Tuhan. Apakah kita hidup takut akan Tuhan atau tidak? Karena orang yang tidak takut akan Tuhan akan bertanggung jawab dalam hidupnya, di mana Allah yang kita sembah bukan hanya Allah yang akan mencabut nyawa kita satu saat, tetapi Allah yang akan melemparkan orang-orang yang tidak takut akan Dia ke dalam api neraka, di mana di sana ada penderitaan, di mana di sana ada siksaan api neraka sampai selama-lamanya. Saudara, adakah saudara yang pernah mengalami kesakitan yang begitu sakit di bumi ini? Itu belum apa-apa dibandingkan dengan penderitaan di neraka, saudara. Itu sebabnya takutlah akan Tuhan. Neraka itu digambarkan sebagai tempat yang menderita, tempat siksaan, di mana di sana ada ratap dan keretakan gigi. Saudara pernah mendengar orang kesakitan sampai giginya gemeretak? Saya pernah melihat, saudara. Saya pernah mendoakan orang seperti itu. Satu kali ada seorang ibu yang keracunan kandungan, saudara, yang pada waktu itu kami pikir dia sedang kerasukan. Dia bereaksi seperti orang kerasukan, saudara. Tetapi ternyata setelah dicek, dia keracunan kandungan. Sampai lidahnya hampir putus dia gigit, sampai gigi-giginya berputusan saat dia gigit dengan begitu kuat. Kami harus taruh sendok itu mematahkan giginya. Saudara, kenapa itu bisa terjadi? Karena sakitnya dia rasa. Padahal sakit yang dia rasakan itu masih karena keracunan kandungan, belum karena api neraka. Itu pun sudah terdengar keretakan gigi yang begitu kerasnya. Dengar saudara, neraka itu penuh dengan penderitaan. Itu sebabnya takutlah akan Allah. Karena Dia bukan hanya mencabut nyawa, tapi Dia juga melemparkan orang-orang yang tidak takut akan Dia ke dalam api neraka. Biarlah hari ini saya dan saudara hidup takut akan Tuhan, supaya sorga yang menjadi bagian kita. Kemudian yang kedua, saudara, alasan sehingga kita harus takut akan Tuhan, itu ada di ayat yang ke-6, di mana di sana dikatakan, bukankah burung pipit dijual 5 ekor 2 duit? Sungguh pun demikian, tidak seekor pun daripadanya yang dilupakan Allah. Bahkan rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Karena itu jangan takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Dengar saudara, takutlah akan Allah. Kenapa? Karena yang kedua, kalau burung pipit pun yang harganya hanya dijual 5 ekor 2 duit, tapi sungguh pun demikian dipelihara oleh Tuhan, dipelihara oleh Allah, tidak dilupakan oleh Allah.
Apalagi kamu, kata Tuhan, kamu lebih berharga bukan hanya dari 5 burung pipit yang dia pelihara itu, bahkan lebih berharga dari banyak burung pipit. Dan firman Allah berkata, rambut di kepalamu pun terhitung. Itu sebabnya dia akan memelihara, dia akan menjaga engkau. Bahkan rambut di kepalamu pun dia tahu, dia hitung itu, saudara. Yang kita sendiri tidak tahu berapa jumlah rambut di kepala kita. Tetapi Allah yang memelihara burung pipit yang murah itu, dia menghargai kita. Kita begitu mahal dan berharga di matanya. Bahkan dia rela mati bagi kita. Rambut di kepala kita pun dia hitung. Artinya dia akan memelihara kita. Takutlah akan Tuhan karena dia memelihara kita, saudara. Takutlah akan Tuhan karena dia memelihara kita. Adakah saudara yang karena kebutuhan akhirnya saudara tidak hidup takut akan Tuhan? Begitu banyak saya melihat hal seperti itu, saudara. Ada orang yang karena penyakit akhirnya berdukun. Artinya apa? Oleh karena penyakit yang mungkin sudah lama dia derita, akhirnya dia tidak lagi takut akan Tuhan. Dia berdukun, dia menduakan Tuhan. Ada orang yang karena kebutuhan dia korupsi. Karena kebutuhan dia tidak takut akan Tuhan. Ada orang yang karena ingin kemewahan dan sebagainya, dia melakukan hal-hal yang melanggar firman Tuhan. Padahal dengar saudara, kalau burung saja dipelihara oleh Tuhan, yang harganya begitu murah, dipelihara oleh Tuhan, apalagi kamu. Tuhan bahkan rela mati untuk kamu, bukan hanya akan memelihara engkau, tetapi bahkan rela mati untuk saudara. Yang menjadi pertanyaannya hari ini adalah, apakah saudara sedang menjalani hidup takut akan Tuhan atau tidak? Kalau saudara menjalani hidup takut akan Tuhan, maka dengar saudara, Tuhan akan memelihara kita. Tuhan akan memelihara kita. Mungkin saudara, dalam kasus-kasus tertentu, orang yang hidup takut akan Tuhan itu terlihat sebagai kebodohan. Ada orang yang menganggap bahwa sesuatu itu tidak lagi dosa karena itu sudah dimaklumi oleh orang banyak. Orang akan berkata, ya wajarlah. Tetapi dengar, dosa tetap dosa, bukan berdasarkan pandangan umum. Sekalipun menurut orang umum itu tidak salah, kalau firman Allah berkata itu dosa, maka itu tetap dosa. Orang yang takut akan Allah tidak akan melakukan dosa, tidak akan melakukan dosa sekalipun orang banyak menganggap itu sesuatu yang wajar. Orang yang takut akan Allah, dia akan tetap hidup dalam kebenaran Tuhan, karena dia tahu Tuhan akan memelihara dia. Adakah saat ini saudara merasa susah karena masalah ekonomi, masalah keuangan, saudara terhimpit hutang oleh karena kondisi yang ada saat ini? Dengar saudara, dalam semua kondisi yang saudara alami ini, tetaplah takut akan Tuhan. Karena kalau burung pipit pun dia pelihara, apalagi saudara. Pertanyaannya, sanggupkah saudara tetap hidup takut akan Tuhan dalam situasi sulit yang saudara alami? Kalau saudara tetap hidup takut akan Tuhan, maka dia akan memelihara saudara. Dia akan membuktikan bahwa dia memelihara saudara. Puji Tuhan saudara. Kemudian yang ketiga, mulai ayat yang ke-8, firman Allah menegaskan bahwa aku berkata kepadamu, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, anak manusia juga akan mengakui dia di depan malaikat-malaikat Allah. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, ia akan disangkal di depan malaikat-malaikat Allah. Kenapa harus takut akan Tuhan? Alasan ketiga adalah ketika kita takut akan Dia, mengakui Dia dalam kehidupan kita, kita juga akan diakui di depan malaikat-malaikat Allah. Wow saudara, itu satu peristiwa yang akan sangat mengagumkan. Ketika satu saat kita berdiri di hadapan Sang Juru Selamat kita,
dan kita diakui di depan malaikat-malaikat Allah sebagai orang yang takut akan Tuhan. Itu sesuatu yang luar biasa. Pernahkah saudara mengalami saudara di mana satu kali saudara, kelebihan saudara diakui di depan banyak orang? Mungkin ada orang yang mempromosikan saudara dalam saudara punya kelebihan dalam satu hal. Bukankah itu sesuatu yang mengagumkan saudara? Bayangkan jika satu saat kita berdiri di hadapan Allah dan kemudian Dia mengakui kita di depan berlaksa-laksa malaikat. Itu sesuatu yang sangat mengagumkan, yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Dan itu akan Tuhan lakukan bagi orang-orang yang takut akan Dia. Ketika orang tersebut hidup takut akan Tuhan, dia mengakui Tuhan sebagai Tuhan dan juru selamatnya dalam kehidupannya, maka Tuhan pun satu saat akan mengakui orang tersebut di depan malaikat-malaikat. Puji Tuhan saudara, hari ini kita sungguh bersyukur kita sudah merenungkan firman Tuhan bahwa setiap kita harus hidup takut akan Tuhan. Mengapa kita harus hidup takut akan Tuhan saudara? Karena Allah yang kita sembah, Allah yang menciptakan langit dan bumi ini, bukan hanya akan mencabut nyawa setiap manusia, bahkan Dia berkuasa untuk melemparkan orang-orang yang tidak takut akan Dia ke dalam api neraka. Jadi kenapa kita harus takut akan Tuhan? Supaya sorga yang menjadi bagian kita, bukan neraka. Karena ketika kita percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, dan kita buktikan iman kita kepada Yesus melalui cara hidup takut akan Dia, maka sorga yang akan menjadi bagian kita. Yang kedua, kenapa kita harus hidup takut akan Tuhan? Karena Tuhan memelihara umat-umatnya. Kalau burung pun dipelihara oleh Tuhan, burung pipit yang begitu murah pun dipelihara oleh Tuhan, apalagi kita begitu berharga, bahkan Dia rela mati bagi kita. Kita akan dipelihara oleh Tuhan. Hiduplah takut akan Tuhan. Dan yang terakhir, kenapa kita harus takut akan Tuhan? Karena ketika kita hidup takut akan Tuhan, kita akan diakui di depan malaikat-malaikat, berlaksa malaikat, bahwa kita adalah anak-Nya yang takut akan Dia. Kita bersyukur buat firman Tuhan yang kita renungkan malam hari ini saudara. Jalani hidup takut akan Tuhan. Kita praktekkan firman Tuhan, terapkan firman Tuhan, dan mari kita raih janji firman Tuhan. Mari kita berdoa saudara. Terima kasih Bapa di sorga, saat ini Tuhan kami sungguh bersyukur buat firman-Mu yang kembali mengingatkan kami untuk kami hidup takut akan Engkau. Kami mau jalani hidup takut akan Engkau ya Tuhan. Karena hari ini kami sudah belajar firman-Mu. Orang yang tidak takut akan Engkau akan dilemparkan ke dalam api neraka. Itu sebabnya kami yang percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami, kami mau buktikan iman dan percaya kami melalui hidup takut akan Engkau. Dan kami mau jalani hidup takut akan Engkau karena Engkau akan memelihara kami ya Tuhan. Kalau burung pipit pun Engkau pelihara, apalagi kami. Kami mau jalani takut akan Tuhan. Dan kemudian kami akan jalani takut akan Engkau dalam perjalanan hidup kami, karena satu saat kami rindu kami diakui di depan para malaikat sebagai orang yang takut akan Tuhan dalam perjalanan hidup kami di dunia ini. Terima kasih Bapa di sorga, kami mau terapkan firman-Mu, kami mau jalani hidup takut akan Tuhan. Kami mau menyaksikan campur tangan dan perbuatan Allah yang ajaib di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur buat firman-Mu. Kami terapkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan saudara. Tiba waktunya saat ini kita akan berdoa bersama. Kita akan menaikkan pergumulan saudara, kerinduan saudara, topik-topik doa saudara di hadapan Tuhan. Percayalah saudara bahwa Tuhan mempedulikan saudara. Tuhan mengasihi saudara. Dia Allah yang sanggup menjawab segala pergumulan saudara, karena tidak ada yang mustahil bagi Dia. Apa yang menjadi kerinduan saudara, Allah sanggup mewujudkan. Apa yang menjadi beban persoalan saudara, Allah sanggup mengangkat segala beban saudara. Apa yang menjadi masalah saudara, Allah sanggup menyelesaikan segala masalah persoalan kehidupan saudara. Itu sebabnya saat ini saudara,
Mari kita datang kepada Tuhan dengan sikap yang benar. Mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Mari kita percaya kepada Tuhan yang tiada yang mustahil bagi Dia. Dan mari kita terus bermohon, tekun bermohon, karena Allah pasti menjawab kita. Mungkin saat ini saudara, ada saudara yang telah menaikkan doa-doa saudara sekian waktu, tetapi sampai saat ini saudara belum menerima jawaban doa saudara. Teruslah berdoa, karena Allah pasti akan menjawab segala permohonan doa saudara. Puji Tuhan saudara. Sebelum kita akan menaikkan permohonan saudara di hadapan Tuhan dengan bersepakat di hadapan Tuhan, saya rindu saat ini sebentar kita akan bersyukur. Kita akan memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Karena sebenarnya Allah tahu segala sesuatu. Allah tahu yang kita inginkan. Tetapi Dia menyuruh kita berdoa. Tetapi yang terpenting dari semuanya itu adalah perkenanan Tuhan. Jika Allah berkenan, maka apapun akan Tuhan kerjakan. Dan tiada yang mustahil bagi Dia. Itu sebabnya naikkan syukur bagi Tuhan. Naikkan pujian bagi Tuhan. Angkat hati, pikiran, dan suara saudara untuk bersyukur dan menyembah Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini kami bersyukur buat kasih-Mu. Kami bersyukur buat kemurahan-Mu. Engkau Allah yang memberi kami kesempatan kembali untuk merendahkan diri, berdoa dan berseru kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih ya Tuhan. Syukur bagimu Bapa buat segala kebaikan-Mu. Kami sembah Engkau. Kami puji Engkau. Kami tinggikan Engkau. Kami agungkan Engkau ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau Allah yang layak dipuji, disembah, ditinggikan, diagungkan dan dimuliakan ya Tuhan. Terpuji-pujilah nama-Mu ya Bapa. Mulialah nama-Mu ya Tuhan. Engkau Allah yang layak kami puji, kami sembah dan tinggikan. Haleluya. Saat ini kami merendahkan diri di hadapan-Mu, menaikkan segala pergumulan anak-anak-Mu, menaikkan segala permohonan anak-anak-Mu. Engkau Allah yang sanggup mewujudkan segala pergumulan, segala kerinduan dan permohonan anak-anak-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saudara, saat ini sebelum kita akan menaikkan segala permohonan-permohonan saudara di hadapan Tuhan, mungkin saat ini ada pergumulan saudara, ada kerinduan khusus saudara di hadapan Tuhan. Mari naikkan di hadapan Tuhan. Mungkin ada persoalan yang saudara hadapi secara khusus saat ini, saudara rindu, ungkapkan di hadapan Tuhan. Mari terlebih dahulu ungkapkan itu di hadapan Tuhan saudara. Saya mendukung saudara di dalam doa. Mulai berkata-kata di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, saat ini Bapa, hamba datang menyerahkan anak-anak-Mu ini ke dalam tangan-Mu. Mereka yang sedang menaikkan kerinduannya di hadapan Tuhan. Mereka yang sedang berseru di hadapan-Mu atas segala persoalan, atas segala kerinduan mereka, atas segala permohonan mereka ya Tuhan. Engkau Allah yang peduli, Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang sanggup. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, Engkau yang mewujudkan segala kerinduan anak-anak-Mu ya Tuhan. Engkau yang sanggup mewujudkan segala kerinduan mereka. Dalam nama Yesus Kristus, Engkau yang sanggup mewujudkan ya Tuhan. Kalau saat ini ada persoalan mereka, beban hidup mereka yang sedang mereka angkat kepada Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau yang mewujudkan Tuhan, Engkau yang mengangkat segala beban persoalan mereka, di dalam nama Yesus Kristus, Engkau yang sanggup membebaskan anak-anak-Mu dari segala beban, dari segala persoalan mereka ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa yang baik. Terpuji-pujilah nama-Mu, mulialah nama-Mu ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Kalau saat ini
Ada anak-anak-Mu yang memiliki persoalan masalah khusus dalam kehidupan mereka, yang sedang mereka panjatkan kepada Tuhan. Dengarkan Tuhan. Engkau Allah yang peduli kepada anak-anak-Mu, dan Engkau Allah yang sanggup untuk menolong anak-anak-Mu dalam segala masalah persoalan kehidupan mereka. Apapun yang mereka alami saat ini, tolong anak-anak-Mu ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara, saya rindu berdoa bagi keluarga saudara. Mungkin saat ini ada saudara yang sedang menghadapi masalah di tengah keluarga. Ada saudara yang merindukan sesuatu di tengah keluarga saudara. Ada saudara yang merindukan keharmonisan terjadi di tengah keluarga saudara. Mari angkat keluarga saudara kepada Tuhan. Saya menopang saudara di dalam doa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami bersepakat berdoa bagi keluarga-keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan. Tuhan yang menolong keluarga mereka. Kalau ada anak-anak-Mu yang sedang menghadapi masalah, persoalan di tengah-tengah keluarga mereka, Tuhan yang menolong, Tuhan yang memberikan jalan keluar, Tuhan yang bekerja, Tuhan yang campur tangan. Nyatakan pertolongan-Mu, mujizat-Mu di tengah-tengah keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati keluarga anak-anak-Mu, berkati orang tua, campur tangan-Mu dalam kehidupan orang tua anak-anak-Mu Tuhan. Kesehatan, perlindungan, penyertaan Tuhan atas orang tua mereka. Berkati suami istri, berkati anak-anak, berkati sanak saudara, berkati semua anggota keluarga anak-anak-Mu. Kasih karunia-Mu, anugerah-Mu mengalir di tengah-tengah keluarga mereka. Berkati keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan campur tangan-Mu di tengah-tengah keluarga anak-anak-Mu, sehingga keharmonisan, damai sejahtera Tuhan nyata di tengah keluarga anak-anak-Mu, dan keluarga mereka menjadi keluarga yang takut Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saat ini saudara, mungkin ada saudara yang sedang sakit. Saya rindu berdoa khusus bagi yang sakit saat ini. Apapun yang menjadi penyakit saudara, percaya saudara bahwa Allah sanggup untuk menyembuhkan. Datang kepada Dia, serahkan segala penyakit saudara dengan penuh iman. Angkat tangan kanan saudara dan taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sedang sakit saat ini. Mari kita berdoa bersama, bersepakat bersama, memohon kesembuhan bagi setiap saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, ini kami bersepakat dengan anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit. Tuhan, Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan yang sakit. Engkau dokter di atas segala dokter, Engkau tabib di atas segala tabib. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Kalau dulu Engkau menyembuhkan, hari ini pun kami percaya Engkau tetap bekerja menyembuhkan anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit ya Tuhan. Apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu, Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan mereka. Engkau Allah yang berkuasa untuk menyembuhkan mereka. Ya Tuhan, nyatakan perkara yang besar, nyatakan mujizat-Mu bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit saat ini. Dalam nama Yesus, kalau ada anak-anak-Mu ya Tuhan yang sedang mengalami sakit penyakit asam lambung, kami berdoa, jamah pencernaannya Tuhan, kerjakan kesembuhan, normalkan asam lambungnya. Di dalam nama Yesus, sembuhkan anak-anak-Mu, sembuhkan mereka dalam nama Yesus. Kalau ada anak-anak-Mu saat ini yang mengalami sakit diabetes, Tuhan Allah yang sanggup menyembuhkan anak-anak-Mu. Engkau Allah yang sanggup melakukan perkara besar, mengerjakan mujizat-Mu, mengerjakan kesembuhan untuk menyembuhkan anak-anak-Mu yang sakit diabetes, anak-anak-Mu yang sakit hipertensi ya Tuhan. Dalam nama Yesus, bahkan mungkin ada yang sudah mengalami stroke. Dalam nama Yesus, tolong Tuhan, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, sembuhkan yang hipertensi, normalkan kembali yang mengalami stroke. Di dalam nama Tuhan Yesus,
Tuhan yang mengerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu ya Tuhan. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit kolesterol, di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, Tuhan campur tangan, nyatakan kuasa-Mu, normalkan kolesterol mereka di dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang sakit ginjal, Tuhan yang menyembuhkan dalam nama Yesus. Tiada yang mustahil bagi-Mu. Bahkan mungkin ada anak-anak-Mu yang sudah harus menjalani cuci darah. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang ajaib. Engkau sanggup menyembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit ginjal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saat ini mungkin ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit kanker, tumor. Dalam nama Yesus, Tuhan menyembuhkan mereka. Tiada yang mustahil bagi-Mu ya Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, sembuhkan anak-anak-Mu. Saat ini kami percaya Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan mereka. Kami percaya mujizat Tuhan di dalam nama Yesus. Kami percaya mujizat-Mu, sembuhkan anak-anak-Mu ya Tuhan. Hamba berdoa oleh bilur-bilur-Mu mereka disembuhkan. Oleh bilur-bilur-Mu segala penyakit diangkat dari dalam tubuh mereka. Dan mereka disembuhkan dalam nama Yesus. Kesehatan menjadi bagian anak-anak-Mu. Damai sejahtera menjadi bagian anak-anak-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, sembuhkan anak-anak-Mu yang sakit dalam nama Yesus. Saudara, mungkin saat ini ada saudara yang sedang mengalami mujizat Tuhan. Bahkan mungkin ada saudara yang sudah mengalami mujizat Tuhan. Kesembuhan Tuhan kerjakan bagi saudara. Begitu banyak anak-anak Tuhan yang bersaksi di channel ini, saudara, bahwa mereka disembuhkan. Kalau saudara saat ini juga disembuhkan, silakan saksikan mujizat yang Tuhan kerjakan, kesembuhan yang saudara alami. Saksikan itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus, maka kesaksian saudara akan menjadi berkat bagi banyak orang. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Mari jadikan kehidupan kita menjadi kesaksian bagi banyak orang, saudara. Ketika saudara mengalami mujizat, saksikan itu kepada orang lain. Saat ini, saudara, saya rindu berdoa khusus bagi saudara yang mengalami kemerosotan ekonomi. Mari datang kepada Tuhan, Allah sumber berkat. Dia sanggup memulihkan ekonomi saudara. Mari datang kepada Tuhan. Harapkan Tuhan mengerjakan pemulihan ekonomi di tengah-tengah keluarga saudara saat ini. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang mengalami keterpurukan ekonomi, mungkin karena kondisi yang ada sekarang. Tuhan, hamba berdoa, hamba memohon, pulihkan ekonomi anak-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau Allah yang sanggup memulihkan keadaan ekonomi anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, bahkan kami berdoa, Tuhan angkat, Tuhan majukan keadaan ekonomi anak-anak-Mu, sehingga ekonomi mereka bisa meningkat. Di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus, hamba berdoa buat segala usaha pekerjaan mereka. Biarlah Tuhan kerjakan keberhasilan, sehingga ekonomi anak-anak-Mu bisa bangkit dan berkembang. Berkati segala usaha pekerjaan mereka dalam nama Yesus. Berkati bisnis mereka, berkati kalau mereka berdagang, berkati apa yang mereka perjualbelikan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Berkati semuanya ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati segala usaha pekerjaan anak-anak-Mu. Curahkan berkat-Mu berlimpah di tengah-tengah kehidupan anak-anak-Mu, sehingga anak-anak-Mu bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Bahkan anak-anak-Mu bisa menjadi berkat buat pekerjaan Tuhan ketika hidup mereka diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Yesus, pulihkan keadaan ekonomi anak-anak-Mu. Berkati usaha pekerjaan anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus, jika ada anak-anak-Mu saat ini yang terlilit hutang, hamba berdoa, ya Tuhan, jamah anak-anak-Mu dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, nyatakan kuasa Tuhan.
Nyatakan mujizat Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pulihkan anak-anak-Mu sehingga hutang-hutang mereka bisa dilunasi ya Tuhan. Bebaskan anak-anak-Mu dari lilitan hutang. Tuhan, beri jalan keluar bagi mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi profesi anak-anak-Mu satu persatu. Tuhan yang memberkati, berkati para petani ya Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang berjasa dalam mencukupkan segala kebutuhan pangan bangsa ini ya Tuhan. Itu sebabnya berkati para petani. Tuhan campur tangan, Tuhan ulurkan tangan-Mu memberkati apa yang mereka tanam, apa yang mereka pelihara, apa yang mereka usahakan. Berkati semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sehingga apa yang mereka pelihara, apa yang mereka tanam, semuanya bisa berhasil ya Tuhan, dan ekonomi mereka dibangkitkan. Bahkan pangan bagi bangsa ini tercukupi oleh karena para petani berjuang. Berkati para petani ya Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Berkati juga para buruh dalam bidang apapun mereka bekerja. Biarlah Tuhan memberkati kehidupan mereka dalam nama Yesus, sehingga keluarga-keluarga mereka juga diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa buat para pegawai PNS dimanapun mereka bekerja. Tuhan memberkati, biar apa yang mereka kerjakan ya Tuhan itu berdampak, dan Tuhan memberkati kehidupan mereka di dalam nama Yesus Kristus. Kami juga tidak lupa berdoa bagi para medis ya Tuhan, di mana menghadapi situasi dan kondisi sekarang mereka ada di garda terdepan. Biarlah Tuhan campur tangan, biarlah Tuhan memberkati para medis. Tuhan jagai, lindungi, sertai mereka, jauhkan dari segala virus. Berikan daya tahan tubuh yang kuat, imun yang kuat bagi mereka dalam nama Yesus. Berkati para medis. Semuanya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Mungkin ada profesi anak-anak-Mu yang belum disebutkan di dalam doa ini saat ini. Engkau yang lebih tahu ya Tuhan. Engkau yang memberkati anak-anak-Mu dalam profesi mereka masing-masing. Nyatakan campur tangan-Mu, nyatakan mujizat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan saudara, doa-doa saudara telah dinaikkan kepada Tuhan. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Imani bahwa doa-doa saudara sudah dijawab oleh Tuhan di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Engkau Allah yang sanggup melakukan perkara besar. Engkau Allah yang sanggup melakukan mujizat yang besar. Berkati anak-anak-Mu, doa-doa mereka telah dijawab oleh Tuhan dan akan menjadi kesaksian bagi banyak orang. Anak-anak-Mu akan bersaksi di kolom komentar video ini. Anak-anak-Mu akan bersaksi di luar sana. Anak-anak-Mu akan bersaksi bagi keluarga mereka, sehingga banyak orang yang akan dikuatkan oleh karena mujizat yang Tuhan kerjakan bagi setiap anak-anak-Mu yang sedang berdoa saat ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saudara, tiba waktunya saat ini kita juga akan berdoa syafaat bagi bangsa ini. Kesejahteraan bangsa ini adalah kesejahteraan kita. Itu sebabnya kita punya tanggung jawab berdoa, bermohon supaya Tuhan mengerjakan damai sejahtera, mencurahkan berkat-berkat-Nya di tengah-tengah bangsa ini. Mari kita berdoa bersama saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami bersepakat berdoa bagi bangsa kami tercinta ya Tuhan. Berkati Indonesia, pulihkan Indonesia, kerjakan mujizat-Mu, kerjakan perkara besar bagi Indonesia ini. Pulihkan keadaan bangsa kami, pulihkan keadaan ekonomi bangsa kami, biar sekalipun di masa yang sulit seperti ini, ekonomi bangsa kami tetap bisa bertahan. Dan kerinduan kami ya Tuhan, ekonomi bangsa kami bisa meningkat tahap demi tahap. Nyatakan kuasa-Mu ya Tuhan
Berkati keamanan bangsa kami, sehingga perlindungan, penyertaan Tuhan nyata bagi bangsa kami ini ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati semuanya dalam nama Yesus. Keadaan politik bangsa kami juga terus Tuhan jagai, terus Tuhan lindungi. Tuhan memberkati ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya keadaan ekonomi, keamanan politik bangsa kami terus akan semakin maju ya Tuhan, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, kami berdoa buat para pemerintah kami yang sedang mengemban tugas mereka mengabdi bagi bangsa ini. Ajar mereka ya Tuhan mengabdi bagi bangsa ini. Nyatakan kuasa Tuhan, nyatakan mujizat Tuhan, nyatakan perkara yang besar ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati semuanya yang mengemban tugas untuk memimpin bangsa ini. Berkati mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, wakil-wakil rakyat, para gubernur, para bupati, kepala desa, lurah, kepala lorong, semuanya sampai jajaran terendah. Semuanya ajar mengabdi bagi bangsa ini. Di dalam nama Yesus, memimpin bangsa ini ke arah yang lebih baik dalam nama Yesus. Tuhan yang campur tangan bagi para pemerintah kami dalam nama Yesus Kristus. Saat ini Tuhan, kami juga berdoa bagi hamba-hamba-Mu yang ada di bangsa ini. Ajar hamba-hamba-Mu mengabdi bagi bangsa ini ya Tuhan. Berkati setiap hamba-hamba-Mu dalam kehidupan mereka. Berkati mereka untuk menjadi terang-Mu, menjadi saksi-Mu bagi bangsa ini. Dalam nama Yesus Kristus, berkati umat-umat Tuhan, supaya umat-umat-Mu, anak-anak-Mu yang ada di bangsa ini menjadi saksi Tuhan, menjadi terang Tuhan di dalam kehidupan mereka, sehingga semakin banyak orang-orang di bangsa ini bisa dibawa kepada Tuhan, sehingga semakin banyak orang-orang yang ada di bangsa ini mengenal Tuhan sebagai juru selamat mereka, dan semakin banyak jiwa-jiwa dibawa kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Berkati gereja-Mu yang ada di bangsa ini, semua organisasi gereja berkati gereja-gereja lokal, berkati semuanya untuk menjadi alat, jadi terang-Mu ya Tuhan, menjadi alat memperkenalkan Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat bagi bangsa ini. Ajar kami umat-umat-Mu, ajar gereja-Mu juga berperan untuk kemajuan bangsa ini ya Tuhan, kemajuan ekonomi bangsa, keamanan bangsa. Berkati pakai semuanya ya Tuhan untuk memajukan bangsa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa di sorga, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Bahkan pemulihan bangsa ini dari situasi pandemi yang ada saat ini, Tuhan campur tangan sehingga virus segera bisa diatasi dan bangsa ini bisa melaju kembali di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa di sorga. Saat ini Tuhan, kami sungguh bersyukur. Terima kasih Bapa, doa-doa seruan anak-anak-Mu telah dinaikkan kepadamu. Doa-doa syafaat kami telah dinaikkan kepadamu. Kami percaya doa kami didengar dan Allah sanggup menjawab doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, 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 haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Percaya bahwa doa-doa dan seruan kita telah dijawab oleh Tuhan. Allah mendengar seruan saudara, Allah mendengar jeritan hati saudara, bahkan Allah tahu bahasa tetesan air mata saudara. Itu sebabnya saat ini percayalah bahwa doa-doa yang telah kita naikkan kepada Tuhan, Allah telah mendengar dan Allah telah menjawab kita dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan saudara. Saya percaya setelah saudara mendengarkan renungan firman Tuhan di dalam video ini, dan setelah saudara didoakan, saya percaya saat ini saudara sungguh-sungguh telah diberkati oleh Tuhan. Dan kalau saat ini saudara rindu untuk berlangganan dengan channel ini, sehingga setiap hari saudara diberkati melalui firman Tuhan, dan setiap hari saudara didoakan, silakan lihat tanda subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silahkan ditekan, dan tekan juga tanda loncengnya. Dan dengan demikian setiap hari saudara akan mendapatkan video renungan baru. Saudara akan mendapatkan notifikasi ketika video renungan baru diposting di channel ini saudara. Kalau saudara mengalami berkat Tuhan melalui channel renungan malam hari ini saudara,
Dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silahkan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati setiap saudara yang sedang mendengarkan video renungan malam hari ini. Tuhan memberkati saudara di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.